detektif. Semua dulu. Makan dulu. Ya Allah, taala. Di foto aja ntar video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Fatah ya Azizu ya Alim ya Muhaimin ya Jabbar Mutakabbir. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah bil barakah wal karamah sultan Ali Syatul Qadir Jalani wa bi syafatin nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bidillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd, wa berkhusus kepada seluruh para saudara-saudaraku
di media dimanapun yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang insya Allah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat, zahir dan batin, dan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudahkan segala urusannya di dunia maupun akhirat. Moga-moga keluarga semuanya, dari orang tua, saudara-saudaranya, adiknya, kakaknya, tetangga kanan kirinya, depan belakangnya yang masih sakit, semoga Allah berikan kesembuhan kepada seluruh keluarga sanak saudara semuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh para habaib, alim ulama, para masyayikh, para asatidz, para da'i, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh budayawan, sastrawan, semua dari pejuang-pejuang Islam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati, yang saya tadimi, yang insya Allah semuanya dimuliakan dan diangkatkan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi untuk semua para saudaraku, para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit ada hal yang ingin saya sampaikan dengan video yang sudah saudara lihat barusan ya. Itu adalah video pada tahun 2016. Di tahun 2016, di sini saudara sudah melihat ya, durasi tidak lama, itu cuma 3 menit. Di mana saya dulu mempunyai seorang murid namanya Muhammad Thohir, yaitu dari Jawa Tengah, Kebumen. Kalau saya bahas ya, di sini kan kegiatannya, perjalanan saya sedang memberikan sesuatu ikrar, memberikan sebuah julukan, menurunkan sesuatu warisan, memberikan warisan, memberikan ijazah sesuatu ilmu hikmah kepada Muhammad Thohir. Jadi kenapa Gus Azhar ini memberikan ijazah kepada anak tersebut ya? Kalau dilihat di flashback pada tahun 2016, dia belajar belum lama ya, karena dulu lebih vakum dalam dunia pendekar, pencak silat, pendekar seni budaya Banten. Singkat cerita, awal anak ini si Muhammad Thohir belajar dengan saya di flashback ke awal, karena dia adalah anak protolan dari pondok pesantren. Dia belajar 6 tahun di pondok, karena dia bekerja hijrah di Tulang Bawang Lampung. Allah pertemukan anak tersebut dengan saya, dan dia belajar menimba ilmu dengan saya. Setelah menimba ilmu dengan saya, satu pertemuan, setelah pertemuan pertama dan malamnya dia ditemui oleh guru kami, diberikan nasihat, wejangan, dan guru kami memberikan ridho, silakan kamu belajar dengan murid saya, yaitu saya. Terus setelah itu saya bina, saya tuntun. Anak tersebut bagi saya unik pada awal itu. Dia dalam belajar, contoh ini kita mengambil tema pembahasan dulu, belajar hikmah, belajar kanuragan, susah sekali anak ini. Hingga dalam melakukan kanuragan pencak silat ini susah menangkap gitu ya. Hingga jurus-jurusnya pun udah dibilang indah nggak indah begitu. Diberikan tahap dasar dan dasar hingga jurus. Anak ini masih susah lah. Kalau bahasa orang bermain, mengendalikan diri itu masih sempongan, kayak orang itu lemah fisiknya. Habis itu saya memberikan perjalanan kepadanya, tugas kepadanya, yaitu sebuah hal di mana dia tirakat, dia puasa ke puasa, setelah puasa 3 hari ya, itu mulai dia badannya ringan, hingga jurus-jurusnya Masya Allah bagus sekali. Mulailah timbul jurus dia begitu indah,
dengan bahasa sempoknya, kuda-kudanya, hingga seninya, semua itu sudah mendarah daging dalam jiwanya. Karena anak ini punya basic, dia menguasai kitab, dari ke kitab kuning juga menguasai, kitab fikih menguasai, dan kitab perkara yang lain pun dia sudah paham gitu. Karena dasar agamanya dia kuat, dia istiqomah, dia cerdas dalam belajar agama, dalam keterampilan, dari ketakzimannya, dengan rasa hormatnya kepada guru, dengan suatu ketawaduan seorang murid terhadap guru, masya Allah, luar biasa. Jadi di sini saya mencuplik ya video durasi 3 menit ya yang barusan saudara lihat. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini juga saudara tahu gitu kan, bahwasanya apa yang Gusnya lakukan tentunya kan pasti banyak yang nonton bertanya, ini sedang apa, kegiatannya sedang apa begitu. Jadi kalau saya melesbek untuk menceritakan secara detail tentunya membutuhkan waktu yang sangat panjang, mungkin tidak hanya 1 jam 2 jam, bisa mungkin berapa part bagian untuk membahas satu orang saja. Jadi saya hanya menambahkan tentang durasi video yang telah saudara lihat ya, bahwasanya di saat Gus Azhar sedang melakukan ikrar, memberikan ikrar, yang pertama di situ Gus Azhar membuka tabir gaibiyah, badaniyah, jasad, ruhnya dibuka semuanya, hingga sampai ke 9 latifah dibuka. Setelah latifah itu dibuka dari 1 sampai 9 hingga mahkota cakra ilahiyah, setelah itu baru saya turunkan sesuatu ikrar, yaitu julukan, yaitu Ki Ageng Jamas. Jadi Ki Ageng Jamas itu kalau diceritakan sumber ke sumber sejarah tentunya luas. Dan sebelumnya ikrar itu diberikan pun ya memang saya sudah ada tahap riyadhah, perjalanan batin, meminta ridho kepada guru-guru yang telah meninggal dunia. Setelah ikrar saya turunkan, itu terjadinya sesuatu hal yang luar biasa. Biasa kalau orang diberikan ikrar, yang benar-benar ikrar sesungguhnya, min baini min bai'at, di saat dia lakukan bai'at kepada guru, setelah Allah membuka hijabnya, tidak ada suatu penghalang dalam dirinya, maka dia akan merasakan getaran yang sangat hebat. Dan pada tahun 2016 itu di masa-masa saya belum terjun ke dalam dunia YouTube ya. Dan posisinya saya itu menggunakan kamera handphone ya. Jadi mohon kalau kapasitas karena udah video lama dan itu posisi kamera handphone, jadi ya terbatas kejernihannya. Dan itu ada di sebuah lokasi ruangan saya di sebuah kontrakan ya, dan di situ saya melakukan pembaiatan, memberikan ikrar, memberikan ijazah kepada anak tersebut. Dan anak ini punya keterampilan yang luar biasa ya dalam penguasaan, mengendalikan hawa nafsu, amarah, itu sudah luar biasa. Jadi intinya guru tidak akan memberikan sesuatu kepada seseorang murid kalau orang tersebut nggak baik, pasti sudah baik segala hal apapun. Maka di sini apa yang kusampaikan untuk semua para santri, para murid-murid siapapun itu, bukan murid-muridan, bukan santri-santrian ya, murid yang istiqomah, murid yang siddiq, yang amanah, yang qanaah, dan seterusnya. Tentunya ilmu itu nggak perlu kita minta. Kita pun nggak perlu minta sama Allah, dan kita nggak perlu minta kepada guru. Guru akan memberikan ilmunya kepada muridnya. Tugas kita adalah khidmat, tawadhu, sifat qanaahnya, sifat dari segala sifat adab, ya, perkara kesehariannya, cara pemikirannya yang selalu husnuzon, prasangka yang baik, husnuzon, prasangka baik kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, prasangka yang baik kepada umat yang ada di muka bumi ini. Jadi inilah
sedikit cuplikan, saya hanya closing ya, menjelaskan perkara video yang barusan saudara lihat, durasi 3 menit lebih ataupun kurang saya nggak begitu paham. Seingat saya 3 menit berapa detik. Nah, video ini pernah saya upload pada tahun yang lalu di Facebook gitu ya. Dan saudara bisa lihat juga, mungkin ada tamu-tamu motivasi, pemahaman di dalam deskripsi YouTube ya. Di YouTube itu ada deskripsi. Karena biasanya saya juga memberikan info penambahan wawasan, motivasi, inovasi, perkara kekuatan istiqomah, syariat, torekot, hakikat, ataupun perkara halal, perkara sunnah, perkara rukun, perkara kewajiban. Jadi banyak hal-hal yang saya tambahkan di deskripsi. Maka kadang saya ingatkan kepada editor, selipkan sesuatu hal di deskripsi, jangan dikosongkan gitu kan. Minimal tautkan channel yang saudara belum ketahui, ataupun tautkan sesuatu grup Facebook ya dengan suatu pack halaman ya. Karena banyak ilmu-ilmu yang akan saya terapkan, karena banyak misi saya yang baru di tahun 2021. Saya akan berkumpul bersatu bersama para habaib alim ulama, yaitu membuka sesuatu bendera SOS. SOS ini saya programkan dan saya ciptakan untuk membangun akhlakul karimah, membangun akidah, membangun syariat, meluruskan perkara-perkara spiritual yang sangat selama ini banyak orang salah kaprah dalam memahami dunia spiritual. Dari situ semua tidak dianjurkan kepada satu ke satu yang lain. Dalam arti gini, bendera itu dibuka untuk umum. Jadi mau ibu-ibu, anak kecil pun boleh. Jadi tidak ada pembatas. Apa harus anak umur sekian, misalnya anak 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun, boleh. Jadi tidak ada namanya efek samping. Karena di situ kita ajarkan perkara agama, perkara masalah spiritual of energi of spiritual, membahas tentang perkara rahasia tubuh, rahasia ilmu, rahasia apapun yang Allah titipkan dalam diri kita, di mana Allah telah memberikan karunia, memberikan suatu rahmat, maghfirah, keberkahan yang luar biasa. Jadi saya meminta maaf sebesar-besarnya ya kepada semua para saudara, kalaupun ada tutur kata dari awal perjalanan saya ya, karena segala hal apapun itu tidak bisa kita atur ya, apalagi dikala kita bermain dalam dunia spiritual. Tentunya tidak hanya memiliki kekiran diri sendiri, tapi memikirkan keselamatan bagi orang lain, bagi orang sekitar yang mengikuti kita, kegiatan kita. Jadi banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, banyak sekali motivasi tentang dunia babakan perkara spiritual, perkara sejarah gitu ya. Tapi karena terbentuknya simpang tindih dari hal-hal konten-konten yang lain, ini bisa terjadinya pertempuran yang hebat. Karena pemahaman seseorang ya, cara dia mengevaluasi sesuatu ataupun cara dia mengolah perkara apapun, cara dia memetik, menyimpulkan dalam menyikapi perkara apapun, mereka mempunyai bidang yang berbeda-beda, mempunyai cara pandang yang berbeda-beda, mempunyai penilaian yang berbeda-beda. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan ya, bahwasanya durasi yang 3 menit di mana Gus Azhar sedang melakukan proses pembukaan tabir ghaibiyah, membuka latifah di dalam dirinya, membuka wadah, membuka tabir, memberikan suatu ikrar, yang terakhir adalah menurunkan ijazah ilmu hikmah. Dan apa yang terjadi itu atas hak Allah, di mana Allah yang berkehendak. Allah kan yang punya hak segala hal apapun. Karena Allah telah memberikan ridho, ya saya memberikan sesuatu, ilmu itu nantinya untuk didawamkan, disyiarkan, didakwahkan di daerah dia, yaitu di Pulau Jawa, Kebumen, Jawa Tengah. Tapi pada saat ini karena dia sudah menikah, si Muhammad Thohir ataupun yang dijuluki Ageng Jamas, dia sekarang kehidupannya netral, jadi orang biasa yang
Tidak seperti anak yang ngaji, belajar di mana baru 1 bulan 2 bulan udah buka lapak YouTube, buka channel dan sebagainya gitu. Kalau dia orang yang luar biasa, dia tidak menonjolkan sesuatu dalam dirinya ataupun menonjolkan sesuatu kalau dia itu mampu, tidak, dia biasa-biasa saja sampai sekarang. Jadi termasuk dia adalah murid yang paling netral ya, itu murid yang benar, murid yang netral, murid yang baik adalah dia sendiri. Karena dari dulu saya punya murid kalangannya para jamaah, para kapolsek, dari kapolres, dari kapolda, dari para umparo, para pejabat-pejabat. Jadi anak pemuda-pemuda lahir, hadir, jadi katakan saat dulu belum ada namanya murid, belum ada santri, ada namanya jamaah. Mau dikatakan itu murid ya, saya kembali menilai dia, dalam arti menilai dia ini layak pantas nggak jadi murid saya. Kalau dia nggak layak, nggak pantas, ataupun tergolong dia adalah murid-muridan, santri-santrian, itu bukan mereka, bukan golongan saya. Ataupun saya tidak akan pernah menganggap dia adalah murid saya ataupun santri saya. Karena saya tidak mengajarkan perkara ini itu ya. Saya hanya melihat kesungguhan dia wajatanya. Kalau dia sudah mantap, tauhidnya tersusun, syariatnya sudah luar dalam, masya Allah, insya Allah tidak akan pernah sia-sia perjuangan dia. Jadi itu saja yang bisa disampaikan. Ambil yang baik, yang buruk dibuang sejauh-jauhnya. Akhirnya astagfirullahaladzim, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.